Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Widya Kusumaningsih, NIM 122112777. Saya di sini akan mereview materi Applikom. Statistik itu dari materi 1 sampai ke 7. Nah, di pertemuan pertama ini, waktu itu kita masuk lab 1. Nah, kita diperkenalkan dengan aplikasi SPSS. SPSS itu dibuat untuk keperluan mengolah data statistik untuk ilmu-ilmu sosial, sehingga kepanjangannya SPSS sendiri itu adalah Statistical Pack for the Social Science. Sejalan dengan perkembangan, SPSS digunakan untuk melayani berbagai jenis penggunaan user, seperti untuk proses produksi di pabrik, riset ilmu sains, dan lainnya. Nah, di aplikasi SPSS ini ada beberapa tipe. Ada tipe 2025, 2026, dan ada yang lebih rendah di bawahnya juga ada. Nah, untuk ini di pertemuan pertama kita diperkenalkan apa sih itu aplikasi SPSS. Kita disuruh mendownload satu persatu aplikasi SPSS di laptop kita. Dan pengunduhannya pun setiap mahasiswa itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan SPSS 2025, 2026, 2020, dan sebagainya. Nah, di pertemuan 2 ini kita diajari untuk memasukkan data dengan SPSS. Nah, di sini itu mempelajari tentang mengolah data, memasukkan data dengan SPSS, dan menyimpan data. Nah, data di sini itu untuk mengolah data ini kita membuka aplikasi SPSS. Setelah itu muncul dengan SPSS editor. Kita pilih data view, setelah itu variabel view. Nah, di data view itu tempat menginput data statistik. Kita pilih ada name, nilai UAS misalnya, dan gender. Nah, kita diajari memasukkan data dengan data nama, nilai UAS, dan gender dulu, seperti itu ya. Selanjutnya di pertemuan 3. Nah, di pertemuan 3 ini kita diajari bagaimana mengolah data dengan SPSS dan penyajian data. Nah, pada modul ini mahasiswa itu akan mempelajari mengolah data atau menghitung berbagai ukuran dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, di mengolah data ini berhubungan dengan pengumpulan data, peringkasan data, serta penyajian hasil peringkasan tersebut. Penyajian tabel grafik itu ada distribusi frekuensi dan presentase grafik seperti histogram, pie chart, dan lainnya. Ini diukur di pertemuan 3 ini. Nah, ada juga diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis, dan sebagainya di sini. Nah, di pertemuan 4, statistik deskriptif itu lebih berhubungan dengan pengumpulan data dan peringkasan data, serta penyajian hasil peringkasan tersebut data-data statistik yang bisa diperoleh dari hasil sensus, survei, dan pengamatan lainnya. Nah, di pertemuan ini dulu itu diberi
soal, contoh dari tabel mahasiswa, ada NIM, nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan agama. Ini kita disuruh menentukan main, median, modus, data terkecil, data terbesar, sama disuruh menentukan grafiknya. Misal, grafik batang itu dengan presentasi mahasiswa berdasarkan umur, atau buat grafik batang presentasi berdasarkan agamanya atau gimana gitu. Nah, ini di pertemuan 4 kita diberikan tugas seperti itu. Lanjut di pertemuan 5. Nah, di pertemuan ini kita mendapat modul statistik parametrik. Nah, statistik parametrik ini adalah suatu ukuran tentang parameter, atau artinya ukuran seluruh populasi dalam suatu penelitian itu harus diperkirakan dari apa yang terdapat dalam sampel atau karakteristik populasi. Bentar, saya bukakan. Nah, di sini tuh terdapat beberapa hipotesis alternatif atau disingkat dengan HA, hipotesis kerja atau HK, hipotesis HO atau hipotesis nol. Untuk langkah-langkah pengujiannya itu menetapkan HO versus H1, menetapkan taraf signifikasi atau delta, hitung statistik, pilih statistik dengan uji yang cocok, ambil keputusan, dan lainnya. Untuk pemilihan statistik uji ini, pedoman kita menggunakan cacah variabel, tujuannya, dan skala pengurangan variabel. Nah, di sini itu ada macam-macam hipotesis ya. Ada uji rarita atau uji min. Setelah itu ada di uji min ini uji rarita digunakan untuk apakah min populasi ini adalah kurang atau lebih dari suatu statistik A. Gitu. Nah, di pertemuan ke-6, uji beda rarita. Lanjut, di pertemuan 6 ini ada uji beda rarita untuk data sampel berpasangan dalam pengujian hipotesa beda min, maka harus dicek dulu apakah kedua sampel mempunyai hubungan korelasi. Nah, uji beda min ini bisa digunakan keduanya berkorelasi. Nah, di sini itu ada langkah-langkah pengujian menggunakan SPSS-nya untuk menguji uji beda rarita ini, beda min. Nah, ini dengan klik analyze, setelah itu compare min, setelah itu klik tes variabel, kita masukkan data, klik option, kita ganti dengan 95 atau 97, setelah itu kita pilih continue. Nah, sebelum itu ada pilihan confident internal per tag. Nah, kita pilih itu, setelah itu continue. Nah, itu akan muncul datanya. Untuk pertemuan ke-7,
tugas yang belum terselesaikan. Nah, tadi penjelasan saya untuk review materi aplikasi statistik. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang mungkin kecepatan atau penyampaian yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.